orang yang mendengarkan kepadanya Al-Quran dan disimpan di hatinya. Kemudian dia mengulang-ulang sesuai dari apa yang dia dengar. Namun kita yang matanya terbelalak, kita hafal satu surat pada hari ini, besoknya kita lupa. Padahal kita melihat dan murajaah dan melihat. Seperti ucapan Nabi, Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibil. Dia itu kaburnya itu lebih cepat daripada unta dari ikatannya. Unta jika diikat, diberikan ikol pada kakinya, sudah duduk. Maka Al-Quran jika tidak dimurajaah 1 hari 2 hari atau lebih atau kurang, maka dia akan hilang dengan cepat. Maka orang-orang mubtadi'in yang baru menghafal Quran senang hafal 2 juz, 3 juz, 4 juz, 15 juz. Namun setelah dia masuk kepada marhalah menghafal Al-Quran dan murajaah, maka dia melihat murajaahnya itu bagaikan gunung. Ya Allah, murajaah juz demikian, murajaah juz demikian. Apalagi dia menjadi pengajar, menjadi imam, menjadi ini dan itu, mempunyai masalah dakwah dan membahas masalah yang mau dia berikan untuk mengajar, maka di sini juhud yang besar. Maka para mubtadi'in bangga hafal 5 juz, mudah murajaahnya, hafal 7 juz. Namun setelah hafal Al-Quran semuanya dan tidak dilepaskan, berapa banyak manusia hafal Al-Quran dan senang melaksanakan takrim, anakku sudah hafal Al-Quran, kemudian masuk SMA, kemudian kuliah, akhirnya setelah itu bagaikan 0 potong, 0 kurang, di bawah 0 derajat Celcius hafalannya semuanya jadi baru, bagaikan orang pertama kali menghafal Al-Quran. Dan itu banyak, terutama di negeri Arab, minal asaf, bukan mereka buruk, tidak, tetapi mereka menghafal Al-Quran terbiasa dari kecil. Mereka setiap asar ataupun maghrib di masjid-masjid atau ba'dal fajar di masjid-masjid. Dan karena lisan mereka Arab mudah untuk menghafal dari kecil, 10 tahun kebanyakan mereka sudah menghafal Al-Quran. Namun qadar Allah, di saat dewasa, bapaknya membiarkan dia masuk ke SMA, kuliah, ikhtilat, dan doyak waktu, akhirnya seperti orang awam kembali. Dan itu banyak di negeri-negeri Arab. Kebanyakan hafid Quran, bahkan penyanyi-penyanyi besar hafal Quran. Alhasil itulah keadaan yang ada. Maka orang yang buta menghafal Al-Quran, dia ditalkinkan qiraah yang baik, disimpan oleh dia file di hatinya. Juz amma 1 juz ditalkinkan dengan tajwid yang benar, maka dia akan mengulang dari apa yang dia talkinkan. Dan ini dari rahmat Allah kepada orang-orang yang buta. Kemudian meriwayatkan Sa'id bin Jubair dari seorang sahabi Abu Musa al-Ash'ari. Maka Abu Musa al-Ash'ari barakallahu fikum, dia seorang sahabi al-jalil. Abu Musa al-Ash'ari, siapa namanya? Abdullah ibnu Qais. Dan Abu Musa al-Ash'ari asalnya dari mana? Dari negeri Yaman. Abu Musa al-Ash'ari dari keutamaannya, pertama dia Dzul Hijratain. Dia orang yang digelari 2 kali hijrah. Dia berniat untuk hijrah ke negeri Nabi, Madinah, dan dia dari Hudaidah, sekarang provinsi Hudaidah, di Bajil, karena dia al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu adalah kelompok kabilah yang tinggal di Yaman Utara, Hudaidah, yang mana mendekati Laut Merah ke arah Mesir, Afrika, Ethiopia, Somalia di depannya itu. Dan di atasnya adalah Madinah dan Jeddah.
dari pantai-pantai di Arab. Maka tujuannya dia ingin ke Madinah naik perahu. Kemudian karena mungkin wallahu alam pada zaman itu susah untuk menentukan arah dan sebagainya, dan terbawa angin. Akhirnya sampai ke Ethiopia. Dipikirnya ke Madinah, ternyata ke Ethiopia. Akhirnya dia bertemu dengan para muhajirin dari Ethiopia. Akhirnya setelah itu hijrah yang kedua dari Ethiopia ke Madinah. Maka digelari dengan Dzul Hijratain. Dan dari keutamaan Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi Muhammad mendoakan dia khusus, tidak dalam keadaan umum. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allahumma gfir li Abdillah ibn Qais dan bahu wa adkhilhu yaumal qiyamah madkhalan karima. Maka wahai Allah, ampunilah dosa Abdillah ibn Qais dan masukkanlah dia kepada surga, tempat yang mulia. Maka suatu kenikmatan besar didoakan langsung oleh Nabi Abu Musa Al-Asy'ari ini agar diampuni dosanya dan dimasukkan surga. Dan doa terbaik adalah dimasukkan surga. Maka ini keutamaan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dan keutamaan beliau barakallahu fikum dan dari kelompok Al-Asy'ariyun, bukan hanya dia saja, Al-Asy'ariyun kebanyakan mereka adalah penghafal Al-Quran dengan suara yang indah. Maka berkata Nabi kepada Abu Musa itu sendiri, ya Abu Musa laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud. Maka wahai Abu Musa, engkau telah diberikan pita suara yang suara kamu indah seperti suara keluarga Daud alaihi salam. Maka ditafsirkan oleh para ulama, penisbatan Abu Musa mempunyai pita suara seperti pita suara keluarga Daud, maknanya pujian yang besar bahwa Daud alaihi salam dan keluarganya orang yang paling indah suaranya secara mutlak, sehingga digandengkan Abu Musa seakan-akan seperti mereka. Dan dari keutamaannya juga dari kelompok Al-Asy'ariyun yang menghafal Al-Quran. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga berkata Nabi Muhammad, ini la a'rifu buyut al-asy'ariyin illa lama dakhalu fil lail. Maka di siang hari aku tidak mengetahui rumah-rumah kelompok Al-Asy'ariyun yang datang dari Yaman sekitar 50 orang memenuhi Madinah. Maka tidak diketahui di mana rumah-rumah mereka di saat siang hari. Namun Nabi mengatakan walakin a'rifu buyutahum lama kanu fil lail yaqra'una al-Qur'an bisaut min qira'atil Qur'an. Maka kata Nabi, aku di siang hari tidak mengetahui rumah-rumah Al-Asy'ariyun dari Yaman ini kecuali di saat malam hari aku mendengar suara mereka membaca Al-Quran. Maka jika kalian mampu membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi, maknanya suara yang cukup didengar oleh kamu untuk murajaah Al-Quran, maka dendangkanlah Al-Quran. Dan ini diketahui oleh Nabi dari dendangan Al-Quran mereka. Apalagi pada saat itu malam yang tidak terdengar apa-apa. Pada zaman itu tidak ada listrik, sehingga tidak ada suara air conditioner, tidak ada suara kipas angin, tidak ada suara televisi bahkan, ataupun orang-orang yang beralek gadang membuat bising. Maka terdengar jam 3, jam 4 lantunan Al-Quran dari rumah-rumah Al-Asy'ariyun. Maka Nabi mengatakan, aku mengetahui rumah-rumah mereka. Di sana rumah Al-Asy'ariyun, di sana rumah Al-Asy'ariyun, karena Quran yang mereka dendangkan suaranya sangat indah. Maka ini keutamaan Abu Musa Al-Asy'ari. Dan yang terakhir, Al-Asy'ariyun seperti keadaan orang-orang Yaman, maka mereka sangat kompak. Orang-orang Yaman hati mereka sangat lembut, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, atakum ahlul Yaman araku quluban wa afidah
al-iman Yaman, wal hikmah Yaman, wal fiqhu Yamaniyah. Bahwa hati orang-orang Yaman itu sangat lembut. Maka mereka itu disebutkan dari keutamaan al-Asy'ariyun, innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u makana indahum fi thawbin wahidin summa iqtasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Maka dari kebiasaan orang-orang Yaman, terutama al-Asy'ariyun, jika mereka dalam keadaan berjihad dari kelompok al-Asy'ariyun yang banyak ini dari Yaman, 50 orang, maka mereka berjihad berkelompok sesama al-Asy'ariyun. Jika mereka bekal-bekalnya mulai menipis, maka tidak ada egoisitas di antara mereka. Si fulan bekalnya masih banyak, si fulan bekalnya tinggal sedikit, si fulan bahkan sudah habis bekalnya dalam pertempuran bersama Nabi itu, maka mereka tidak egois. Bekalku masih banyak, airku masih banyak, maka untuk dirinya sendiri tidak. Tetapi mereka berkongsi, mengumpulkan makanan-makanan untuk dimakan bersama. Sehingga orang-orang yang kehabisan bekal bisa ikut makan dari orang yang masih banyak bekalnya. Dan begitu pun kata Abu Musa, au qala ta'ami iyalihim bil Madinah, ataupun dari istri-istri dan anak-anak mereka yang ditinggal oleh suaminya berjihad, maka persediaan makanan mereka berkurang. Maka kelompok al-Asy'ariyun mengumpulkan dari rumah-rumah mereka makanan. Di antara mereka ada yang makanannya masih banyak dari apa yang disiapkan oleh suami-suami mereka, dan di antara mereka ada yang sudah menipis dan bahkan di rumah mereka tidak ada makanan. Maka mereka berkumpul bersama, makan bersama. Maka ini kebiasaan yang baik dari kelompok al-Asy'ariyun, dari kelompok ahli Yaman. Maka mereka makan bersama fi ina'in wahidin, dalam satu sohan, satu nampan. Yang fakir, yang perbekalannya masih banyak, dan yang sedikit, dan yang tidak punya sama sekali, maka makan bersama. Tidak ada egoisitas, mafi ananiyin bainahum. Fahum minni wa ana minhum. Maka dipuji oleh Nabi, fahum minni wa ana minhum. Maka mereka dari aku dan aku dari mereka. Maka dengan ini selesailah hadis yang kita baca tentang permasalahan ucapan Allah Jalla wa Ala, innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Maka di dalam hadis ini banyak sekali faidah, dan insya Allah setelah sholat duhur kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada Bismillah. Maka kembali kepada matan hadis, barakallahu fikum, dari Abi Musa al-Asy'ari, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'ahadun asbaru ala ada sami'ahu minallah yada'una lahu alwalada thumma yu'afihi